أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya kita akan sedikit meringkas tentang kajian berbakti kepada kedua orang tua. Setelah dijelaskan dalam beberapa pertemuan, dalam beberapa bagian tentang pelajaran berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, di sini akan diringkas dan kemudian akan ditambah dengan penjelasan ringkas dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, dia di dalam kitabnya nanti. Ya, adapun yang diringkas dari kajian pertama sampai terakhir tentang berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua sebagaimana telah dituangkan di dalam banyak ayat daripada Al-Quran, kemudian juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, kemudian juga terdapat dalam asar-asar para sahabat tabi'in dan selanjutnya juga sudah dibacakan tentang kisah para rasul dan para nabi dalam berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Juga sudah dijelaskan tentang larangan durhaka dan bersikap buruk kepada kedua orang tua. Nah, di sini untuk memudahkan kita dalam mencerna dan memahami pelajaran-pelajaran yang lalu, maka diringkas pembahasan ini dengan beberapa kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan adalah berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua itu telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan asal hukum perintah itu adalah wajib. Dan wajib dun para ulama sudah sepakat adalah wajib ain atau fardu ain. Setiap individu, setiap anak dan tidak bisa diwakilkan dengan anak yang lain untuk senantiasa berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, dan diharamkan bagi setiap anak untuk durhaka kepada keduanya. Itu kesimpulan pertama. Yang kedua, berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua itu hukumnya fardu ain atau wajib ain, dan termasuk perkara yang sangat penting. Dan pelakunya pun dijanjikan dengan surga dan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Itu janji Allah. Setiap orang yang berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, maka insya Allah dia akan mendapatkan surga dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya. Apalagi perintah berbuat baik, berbakti kepada orang tua itu diletakkan setelah perintah Allah untuk beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua sebagaimana telah dijelaskan. Begitu juga kesimpulan ketiga, durhaka dan menentang kedua orang tua itu hukumnya haram dan pelakunya diancam dengan dosa besar dan masuk ke dalam neraka. Jadi lawannya
ya bahwa durhaka, bersikap buruk, menentang kedua orang tua hukumnya haram. Apalagi di dalam hadis sudah jelaskan di antara dosa besar yang paling besar setelah perbuatan syirik itu adalah perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Ya sebagaimana juga telah dijelaskan. Maka setiap orang yang melakukan perbuatan ini, yakni durhaka dan bersikap buruk kepada kedua orang tua, itu diancam dia telah berbuat dosa besar dan dijamin masuk ke dalam neraka. Al-iyadu billah. Yang keempat, diperbolehkan menentang, menolak, tidak patuh ya kepada perintah kedua orang tua, ya syaratnya jika mereka menyuruh melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala dan juga bermaksiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak semua perintah, nggak semua titah kedua orang tua itu boleh diikuti. Ya kita ikuti kalau berdasarkan kepada perintah Allah dan Rasul atau tidak bertentangan dengan syariat, bahkan bersesuaian dengan syariat. Tetapi jikalau perintah kedua orang tua itu mengandung kemaksiatan, ya maksiat kepada Allah dan juga Rasulullah, maka kita boleh tidak mematuhinya. Seperti kata Allah, ya wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tutihuma. Jika kedua-duanya memaksa kamu untuk mempersekutukan aku, berbuat syirik ya dengan sesuatu yang tidak ada ilmunya bagimu, fala tutihuma. Kamu jangan patuhi keduanya. Begitu juga mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk. Jadi antaranya itu orang tua di dalam perbuatan maksiat, di dalam perbuatan menentang al-khaliq, yaitu Allah yang Maha Pencipta. Ya, itu pengecualiannya kalau diajak, diseru untuk melakukan kemaksiatan. Yang kelima, di antara bentuk durhaka kepada kedua orang tua adalah tidak mengakui mereka sebagai orang tua atau mengakui orang lain sebagai ayah ya dan ibunya. Itu salah satu bentuk durhaka. Dia tidak mau dinasabkan kepada ayahnya, ya karena mungkin status sosial, status ekonomi yang rendah, ya dia lebih suka ya dinasabkan kepada ayah angkatnya atau orang yang baik kepadanya karena status sosial yang tinggi misalnya atau ekonomi yang baik misalnya. Nah maka ini bentuk durhaka. Begitu juga bentuk durhaka adalah mencela kedua orang tua dengan cara mencela ya ayah atau ibunya secara langsung atau mencela orang tua orang lain, kemudian orang itu membalas mencela kedua orang tuanya. Itu baik secara langsung atau tidak langsung. Maka perbuatan mencela orang tua secara langsung ataupun tidak langsung, maka ini juga merupakan bentuk durhaka ya kepada kedua orang tua. Yang keenam, di antara perbuatan dosa yang disegerakan hukumannya, balasannya, ganjarannya dengan balasan ganjaran keburukan ya di dunia ini adalah perbuatan durhaka kepada orang tua, memutuskan silaturahmi dan perbuatan aniaya. Nah, jadi sini bahwa perbuatan durhaka kepada kedua orang tua itu adalah merupakan salah satu dosa yang bisa jadi menjadi penyebab ya disegerakan hukuman, siksaan, cobaan, ujian, ya penderitaan, ya orang itu hidup di dunia. Nauzubillah, jangan sampai. Ya makanya kita jauhi perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, ya karena boleh jadi hukumannya akan disegerakan selama hidup di dunia ini. Nauzubillah. Ya sebagaimana juga sudah jelaskan hadisnya. Yang ketujuh, para nabi alaihimussalam dan juga Rasulullah SAW ya adalah orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua mereka sebagaimana telah diabadikan di dalam Al-Quran. Ya Rasulullah SAW, begitu juga para Rasul, para Nabi alaihimussalam, ya mereka adalah yang mengajarkan kepada kita kebaikan-kebaikan, mengajarkan kepada kita beribadah dan berbagai macam kebaikan yang lain. Tentu ya mereka juga mengajak kita untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan mereka sebagai nabi, sebagai rasul pasti
ya lebih dahulu mengamalkannya sebelum umatnya. Ya makanya wajarlah kalau para nabi, para rasul juga mereka sudah mencontohkan kepada kita bentuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangankan para rasul, orang-orang yang mengikuti Rasulullah, para sahabat, para tabi'in atau kaum salaf terdahulu, sudah banyak bertebaran di dalam asar-asar, dalam riwayat-riwayat bagaimana bentuk bakti mereka, perbuatan baik mereka kepada kedua orang tua. Bahkan diabadikan dalam hadis, misalnya kisah mengenai Uwais Al-Qarni, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, itu adalah kisah-kisah terdahulu. Bagaimana kita sekarang? Maka manfaatkan sisa umur kita atau sisa umur orang tua kita untuk bisa berbakti kepada mereka mumpung mereka masih hidup. Dan bahkan kalau mereka juga sudah wafat, sudah tidak ada, kita pun masih bisa berbuat baik kepada mereka dengan beberapa hal yang telah dijelaskan di dalam kajian-kajian. Kemudian kesimpulan yang ke-8, orang tua adalah jalan dan sarana bagi seseorang untuk mendapatkan surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah dipahami, sudah mafhum dalam hadis, dalam ayat yang telah berlalu, bahwa kita wajib untuk berusaha mendapatkan surga, rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu jalannya itu adalah, salah satu sarananya adalah dengan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita. Manfaatkanlah. Jadi kalau kita ingin dapat surga, ingin dapat ridha Allah, manfaatkan orang tua untuk berbakti kepada mereka, untuk senantiasa berbuat baik kepada mereka. Cari ridho orang tua, karena orang tua nanti akan menyebabkan Allah ridho kepada kita. Tapi kalau kita membuat orang tua marah, kesal, jengkel, tidak suka, maka ini juga akan menyebabkan Allah tidak suka kepada kita, menyebabkan Allah murka dan marah juga kepada kita. Nauzubillah. Itulah beberapa kesimpulan yang dikumpulkan dari beberapa pelajaran yang telah berlalu. Kemudian di dalam kitabnya, yaitu Majmu'ah Rasail atau Jihad Al-Islamiyah, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu di sini membawakan satu judul, yaitu hukuk al-walidain alal walad, yaitu hak-hak kedua orang tua atas anak. Kata beliau dalam babnya, idza aradtan najah fid dunya wal akhirah, apabila engkau ingin kesuksesan, keberhasilan di dunia dan akhirat, fa'mal bil wasaya al-atiyah, maka amalkanlah beberapa wasiat berikut ini. Sebagai fitrah kita pengenlah sukses, pengenlah kita berhasil, bukan hanya dunia tapi akhirat juga. Tapi kalau kita pengen, makanya perhatikan wasiat-wasiat ini dan amalkan. Wasiat pertama adalah khatib walidaika biadab. Khatib, berbicaralah kepada kedua orang tuamu dengan adab, dengan akhlak, dengan penuh etika, dan kemudian fala taqul lahu ufin, jangan kau mengatakan kepada keduanya, wala tanharhuma, jangan kamu bentak, jangan kamu hardik keduanya, wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan-ucapan yang mulia, ucapan-ucapan yang lemah lembut, ucapan-ucapan yang menyenangkan kedua orang tua, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Itu pertama. Jadi kalau kita ingin sukses dunia akhirat, beradablah kepada orang tua dalam bertutur kata, berbicaralah dengan lemah lembut. Jangan ketidaksukaan kita menyebabkan kita memaki kedua orang tua, mencaci, mengatakan makanya kalau berbicara itu dengan perkataan yang karimah, yang lemah lembut. Yang kedua yang harus kita ketahui dan kita amalkan adalah atik walidaika daiman, patuhilah kedua orang tuamu itu daiman, selalu. Hendaklah kamu patuhi selalu kedua orang tuamu fi ghairi maksiyah, tapi bukan dalam perbuatan maksiat kepada Allah, karena fala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perbuatan maksiat kepada al-khaliq.
Ya, itu dalam beberapa hadis ya. Kata Nabi lagi, innama ta'afil ma'ruf, ketaatan itu hanya ada dalam perbuatan ma'ruf saja, dalam perbuatan baik saja. Itu yang kedua yang harus kita ketahui dan kita amalkan kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat. Yang ketiga, talatuf biwalidaika wala ta'bas biwajhima wala tuhdik an-nazra ilaihima ghadiban. Ya, berlemah lembutlah kepada kedua orang tuamu. Jangan menampakkan kemasaman, jangan menampakkan wajah masam di depan muka mereka berdua. Jangan cemberut, jangan juteklah kepada kedua orang tua. Kemudian jangan engkau memandang ya tajam, jangan engkau melotot ya, jangan matamu mencolot ya kepada keduanya goriban dalam keadaan marah. Ya, kalau marah jangan pelototin orang tua, jangan tatap tajam, jangan. Menunduklah di depan kedua orang tua. Apalagi kalau orang tua sedang nasihatin, orang tua sedang marahin misalnya, orang tua sedang berbicara, jangan tatap pandangannya, tapi menunduklah. Itu cara beradab kepada kedua orang tua. Kalau bicara tidak boleh lebih keras, tapi berlemah lembut, utamakan kesantunan kepada kedua orang tua. Itu yang ketiga. Yang keempat, hafiz ala sum'ati walidaik wa syarfihima wa malihima wa la ta'khud syai'an biduni idnihima. Jagalah nama baik kedua orang tuamu. Ya, jangan melakukan perkara-perkara, ya, jangan melakukan berbagai macam hal yang nanti akan menyebabkan kedua orang tuamu itu malu, ya, atau menyebabkan kedua orang tua nggak ada nama lagi misalnya, ya, karena kita melakukan hal yang tercela, terlibat narkoba ditangkap polisi misalnya, atau pelanggaran-pelanggar lain yang bisa berhubungan dengan orang, ya, kemudian nanti kedua orang tua dipermalukan. Jaga nama baik orang tua. Ya, karena anak-anak sekarang itu ya kadang-kadang lebih mementingkan hawa nafsunya, lebih mendahulukan keinginan. Dia nggak peduli dengan kehormatan orang tua, dia nggak peduli dengan nama kedua orang tua. Yang penting dia senang-senang. Begitu datang polisi mencokok dia di rumah gara-gara narkoba, gara-gara tawuran, ya semua pandangan tetangga memandang ya ke rumah orang tua, maka orang tua itu tidak punya harga diri lagi. Makanya sebagai anak, jaga kehormatan, jaga nama baik ya orang tua. Wa syarfihima, begitu juga kehormatan keduanya, jaga juga harta keduanya, dan jangan engkau mengambil sedikit pun ya harta kedua orang tua tanpa seizin keduanya. Ya, jaga apa-apa yang dimiliki orang tua, terutama kehormatan. Nama baik itu dijaga. Ya, sebagaimana juga kita ya kesal, marah, bahkan katakan kita tersinggung ya ketika nama kita, ya ketika kehormatan kita ya dirusak sama orang. Coba ya, kita aja kalau di depan orang dimarah-marahin sama orang tua kita, dipermalukan sama orang tua, kita nggak suka. Apalagi dibongkar keburukan kita yang di rumah di depan orang. Nah, seperti itulah seharusnya anak harus menjaga kehormatan orang tua. Anak harus menjaga nama baik orang tua. Jangan kemudian malah merusak dengan perilakunya yang buruk. Jangan dihancurkan ya nama baik kedua orang tua atau kehormatan orang tua dengan perilakunya, ya dengan kenakalannya, ya dengan hal-hal yang menyebabkan ya kedua orang tua itu menjadi malu dan hilang harga dirinya. Ya, jagalah itu. Itu cara berbakti kepada orang tua yang akan menyebabkan kita sukses nanti di dunia dan di akhirat. Kemudian yang 5, ikmal ma yusirruhuma walau min ghairi amrihima. Ya, bekerjalah atau berbuatlah apa yang menyenangkan keduanya walaupun tanpa perintah keduanya. Seperti misalnya dalam hal pelayanan, hikmah, atau membeli ya atau belanja keperluan-keperluan, kemudian juga bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Nah, itu. Ya, jadi antara yang dapat menyebabkan kita sukses dunia akhirat adalah ya lakukan hal-hal yang menyenangkan kedua orang tua. Pagi bangun, nyapu halaman, ngepel rumah, bebenah rumah, itu pasti orang tua ketika bangun pasti akan bahagia. Begitu juga ya
ketika misalnya pagi-pagi anak-anak udah menyiapkan sarapan untuk orang tua, menyiapkan minuman untuk orang tua, gitu kan. Begitu juga sekolah bersungguh-sungguh, nggak malas, amanah dengan sekolahnya, amanah dengan kuliahnya. Orang tua berharap anak sekolah itu sampai selesai, tamat SMA atau SMK, dilanjutkan dengan kuliah. Itu pasti akan menyenangkan. Tidak ada orang tua yang katakanlah tidak suka anaknya selesai sekolah, selesai kuliah. Apalagi kalau anaknya sampai kepada jenjang pendidikan S1, S2, S3, pasti akan membahagiakan, pasti akan menyenangkan. Tidak ada orang tua yang tidak bahagia dengan keberhasilan anaknya. Ya apalagi ditambah lagi dengan faktor-faktor agama, hafal Quran dan seterusnya, tentu itu lebih membahagiakan lagi. Ya, maka untuk mendapatkan keberhasilan, cobalah kerjakan hal-hal yang menyenangkan kedua orang tua. Ya, walaupun tanpa disuruh sama orang tua, tanpa dikasih tugas atau kewajiban dari orang tua, lakukan kewajiban-kewajiban tersebut dari diri sendiri. Ya, bahkan kalau andai kata orang tua mau belanja, anak yang menawarkan diri untuk membantu orang tua belanja dan begitu seterusnya. Dan yang paling penting menyenangkan adalah kalau anak-anak itu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dalam bersekolah, ya, di dalam kegiatan-kegiatan belajarnya, apakah sekolah yang sifatnya formal seperti SD, SMP, SMA ataupun pesantren. Kemudian yang keenam, sawirhuma fi a'malika kulliha, musyawarahlah kepada keduanya dalam pekerjaan-pekerjaanmu seluruhnya, dan minta maaflah kepada keduanya, wa'tazir lahuma, minta maaflah kepada keduanya, idza tarata lil mukhalafah, apabila terjadi perselisihan, ya apabila terjadi perbedaan ya kalian dengan kedua orang tua. Ya, jadi kalau kita ingin menentukan mau kerja di mana, di daerah mana, jangan langsung ambil kerja, tanya orang tua, minta pandangannya, karena orang tua lebih berpengalaman. Dan kalau kita memang pingin, buktikan, ya jelaskan, ya kepada kedua orang tua dengan lemah lembut, ya tentang pentingnya kita bekerja di situ. Ya jelaskan dengan baik. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba kerja, ya padahal orang tua tidak tahu sama sekali. Ya, nah seperti itu. Begitu juga kalau hendak mengambil kuliah jurusan mana, bermusyawarahlah. Ya, biar nanti orang tua bisa menjawab pertanyaan orang, anaknya kuliah di mana, ya anaknya kerja di mana, minimal bisa menjawab. Jadi artinya orang tua jadi peduli sama anak. Tapi kalau misalnya orang tua tidak tahu, ya nanti orang menganggap bahwa orangnya tidak mau tahu urusan anaknya. Padahal yang namanya orang tua wajib mengetahui kondisi anaknya. Ya, sebagaimana anak juga kalau bisa mengetahui kondisi orang tuanya. Ya, itu. Kemudian yang ketujuh, ajib nida ahuma musri'an biwajhim mubtasimin qaila na'am ya ummi na'am ya abi. Jawablah panggilan keduanya dengan segera, ya dengan membawa ya wajah yang tersenyum, dan ucapkanlah ya wahai umi, ya wahai abi, gitu. Ya segera dipanggil, jangan asik main game, asik bercakap-cakap dengan teman, apalagi pakai headset, dipanggil berkali-kali nggak jawab. Maka begitu mendengar panggilan ya dari kedua orang tua, ayah ataupun ibu, segera jawab dan datangi keduanya dengan wajah yang ya tersenyum, dengan wajah yang sumringah, dengan wajah yang ceria, gitu. Jangan dengan muka kesal karena panggilan kedua orang tua. Itu tidak akan membuat bahagia nanti di hari kiamat. Makanya kalau kita yang sukses, begitulah. Ya belajar kita bersikap baik kepada kedua orang tua. Dan juga dalam buku ini, ya jangan mengatakan wahai mama, wahai papa, ya karena itu adalah merupakan kalimat ajnabi, yaitu ya bahasa-bahasa ya di luar Islam katanya. Nah terus yang kedelapan, akrim sadiqahuma wa kriba'ahuma fi hayatihima wa ba'da mautihima. Muliakan teman-teman kedua orang tua, kerabat-kerabat kedua orang tua di masa hidup keduanya ataupun ketika keduanya sudah wafat. Ya, jadi kalau orang tua itu memiliki teman, memiliki kerabat, muliakan juga. Jadi kalau ke rumah kita, ya muliakan.
ya dengan penerimaan yang baik, menyuguhkan apa yang kita mampu untuk suguhkan. Kita kunjungi sahabat-sahabat ayah atau ibu kita kunjungi kerabat-kerabat kedua orang tua kita. Itu cara memuliakan, beri hadiah kepada mereka. Nah, itu cara kita berbakti sama orang tua. Sudah juga pernah dijelaskan, ya. Nah, itu caranya. Kalau kita juga ingin sukses dunia akhirat. Kemudian yang ke-9, la tujadil huma wala tukhatti huma wa hawil bi'adabin an tubayyina lahuma aswab. Jangan kamu debat keduanya, jangan kamu menyalah-nyalahkan keduanya, tetapi rubahlah ya mereka itu, pemahaman mereka itu dengan adab yang mulia, yaitu engkau jelaskan kepadanya, yaitu aswab, kebenaran. Ya, jadi orang tua jangan dilayani kalau debat, apalagi menyalah-nyalahkan. Ayah tuh nggak benar, ayah tuh salah, ayah tuh sesat. Jangan. Kita wajib rubah salahnya, kelirunya, kebatilan orang tua kita, tapi harus dengan adab. Jelaskan kepada mereka yang salah mana, yang benar mana, dengan cara, dan jangan memaksa. Seperti Nabi Ibrahim kan sudah jelaskan bagaimana dia kepada ayahnya. Karena jelas ayahnya di atas kebatilan, tapi nggak pernah Nabi Ibrahim mencela, mencaci, memaki, menganggap ini, menganggap itu orang tuanya. Kita harus punya adab. Panggilan pun tetap ya abati Nabi Ibrahim itu. Ya, jadi jangan kita ini ya membiasakan diri mendebat, ya bahkan kita selalu berbantah-bantahan dengan orang tua kita. Jangan, malah mereka jauh dari kebenaran nanti. Mereka tidak menerima ya pemahaman kita nantinya. Nah, harus sabar. Berdakwah itu butuh kesabaran. Ya, memberikan pengertian kepada kedua orang tua, khususnya ayah, itu nggak mudah. Ya, nah itu ya, mudah-mudahan juga bisa dipahami. Yang ke-10, la tu'anidhuma wa la tarfa sautaka alaihima wa ansit li hadisihima wa ta'adab ma'ahuma wa la tuz'iz ahada ikhwanika ikraman liwalidaik. Jangan kamu melawan kedua orang tua. Jangan engkau keraskan suaramu atas suara kedua orang tua. Diam ketika kedua orang tua berbicara. Kemudian ta'adab ma'ahuma, jaga adab bersama keduanya. Jangan kamu bentak salah seorang di antara saudaramu dalam rangka memuliakan kedua orang tuamu. Itu ya cara kita berbakti, berbuat baik sama orang tua itu begitu. Jangan suka ya kita ini membantah. Ya kalau ada kata apa yang diperintahkan, apa yang yang merupakan perbuatan maksiat kepada Allah, ya tolak dengan cara yang ma'ruf. Ya, jangan kemudian kita lawan, kemudian apalagi sampai kita banting gelas, sampai kita ngata-ngatain misalnya. Ya, kita harus menjaga adab kepada kedua orang tua. Juga kalau bicara jangan mengeraskan suara kita di atas suara kedua orang tua kita. Kalau orang tua ngomong, dengerin dulu, simak baik-baik. Ya, kemudian juga jaga adab lah bersama keduanya. Ya, jangan pas ngomong sama orang tua ngangkat kaki misalnya. Ya, atau sambil ngerokok, ya bagi orang yang masih merokok misalnya. Ya, atau apalagi yang lain. Dan yang penting lagi, jangan sekali-kali bentak kakak adik di depan orang tua. Ya, jangan menampakkan permusuhan, perselisihan, pertengkaran. Kasihan orang tua sudah mendidik kita. Dia sendiri sudah tua, sudah renta, yang mungkin hatinya suka dakdikduk jantungnya. Begitu kita mengeraskan suara kepada adik kita, marah, ngebentak misalnya, apalagi mengatakan kata-kata yang kasar kepada adik atau kakak kita, maka itu akan membuat jantungnya tambah keras berdetak. Kasihan orang-orang tua itu, dia sudah butuh istirahat. Jangan disibukkan lagi dengan permasalahan-permasalahan. Malah kalau bisa kita yang bantu permasalahan mereka, bukan malah menambah. Ya, apalagi menampakkan perselisihan, pertengkaran di antara saudara. Itulah cara berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, bahkan kalau perlu persoalan-persoalan saudara kandung harus ditiadakan demi menjaga ya kedua orang tua. Ya, supaya masing-masing ya berlomba-lomba untuk mendapatkan surga, ya mendapatkan surga dan keridhaan Allah. Ya, lewat kedua orang tua mereka. Harusnya begitu, berlomba-lomba saling berbuat baik kepada kedua orang tua, bukan malah saling bertengkar di depan orang tua. Nauzubillah. Yang ke-11,
inhat ila walidayka idza dakhala 'alaika wa qabbil ra'sahuma. Sambutlah kedua orang tuamu apabila masuk menemui kamu. Nah, jadi kalau misalnya orang tua bertandang ke rumah kita, bertamu hendak menginap di rumah kita, sambut kedua orang tua itu, peluk kedua orang tua. Kemudian di sini ya karena adab mereka, cium kepala kedua orang tua itu. Nah, itu. Jangan begitu orang tua mau berkunjung, nah kita tolak dengan banyak alasan karena kita sibuk lah. Ya atau kalau datang muka juga cemberut lah. Bahkan lu nanya, Bapak Ibu mau berapa hari di sini? Jangan begitu. Ya, Bapak mau nginep, ya Abi mau nginep berapa hari di sini? Ibu mau tinggal di sini berapa hari? Jangan begitu. Ya, sebab kalau sudah tentukan hari, tanya hari, ya mereka sendiri sudah ya nggak bakalan bisa betah di rumah. Ya bikinlah mereka kerasan di rumah kita, biar mereka bisa berlama-lama yang nginep di rumah kita. Kemudian yang ke-13, yang ke-12 mestinya, sa'id ummaka fil bait wala tata'akhir an musa'adati abika fi amalih. Bantulah ibumu di rumah. Ya, pekerjaan-pekerjaan ibu, ya kalau bagi perempuan, nyuci piring, nyapu, ngepel, cuci baju, nyetrika, ya masak, menyiapkan makanan misalnya, dan apa yang kita mampu bisa. Kemudian juga jangan kamu menunda-nunda untuk menolong ayahmu dalam pekerjaannya. Ya misalnya cuci motor, cuci mobil, ya beberes taman di depan, ya jangan nunda-nunda. Begitu orang tua misalnya memegang alat untuk mengerjakan sesuatu di rumah, langsung ya kita juga bantu. Atau kalau perlu kita tahu kebiasaan ayah kita mengerjakan sesuatu, jangan sampai kalau bisa orang tua mengerjakan pekerjaan, biarkan mereka istirahat. Atau kalau memang mereka butuh ya olahraga, butuh keringat misalnya, ya nggak apa-apa, ya mereka bekerja, tapi kita bantu pekerjaan mereka, jangan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Apakah kita pernah merasa khawatir dengan kesehatan orang tua kita? Apakah pernah kita khawatirkan kondisi yang ada pada orang tua kita, sakitnya, rentaknya dia? Ya, banyak ya anak-anak, ya bahkan mereka muslim yang tidak peduli dengan kesehatan orang tuanya, yang tidak peduli dengan kerentaannya. Ya, bahkan masih suka memanfaatkan ya kedua orang tua, padahal orang tua itu sakit-sakitan, orang tuanya sudah renta. Coba bayangkan, banyak anak-anak yang bersikap kurang baik kepada kedua orang tua seperti itu. Kemudian lagi yang ke-13, la tusafir idalam ya'zana laka walau li amrin hamin. Janganlah engkau bepergian apabila keduanya tidak mengizinkan engkau bepergian, walaupun li amrin hamin, walaupun ini perkara yang sangat penting, perkara yang urgen. Jadi kalau orang tua tidak mengizinkan, usahakan jangan bepergian. Tapi fa'in uturirta, apabila terpaksa juga karena urusan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, fa'tadzir lahuma. Ya, minta maaf kepada kedua, jelaskan kepada orang tua sebaik-baiknya. Ya, bahwa ini perkara penting yang nggak bisa ditinggalkan, ini urusan kantor, nanti begini-begini. Jelaskan dengan lemah lembut, berikan pengertian dengan baik, seperti itu. Kemudian wala tuqatti' rasailaka anhuma, dan jangan engkau putus berkirim surat kepada keduanya. Ya kalau sekarang gampang lah, ya ada WA, bahkan bisa video call, ya terus komunikasi kepada orang tua, tanyakan kesehatannya, tanyakan sudah makan apa belum. Harus perhatian kepada orang, sebagaimana orang tua juga waktu kita masih kecil perhatian sama kita, balas kebaikan orang tua, bahkan harus lebih. Perhatian kita ke orang tua harus lebih daripada dulu orang tua kepada kita. Terus yang ke-14, la tadkhul alaihima biduni idznin wala siyama waqta naumihima wa rahatihima. Jangan engkau masuk menemui keduanya tanpa seizinnya, terlebih-lebih di waktu tidur dan istirahat keduanya, ya. Jadi kalau kita mau ke rumah, ternyata begitu kita ke rumah, orang tua kita lagi istirahat, lagi tidur, jangan ganggu, jangan masuk ke kamarnya. Itu karena mengganggu mereka nanti akan menyebabkan kesehatan mereka barangkali nanti terganggu, ya. Kemudian lagi yang ke-15, idza kunta mubtaliyan bitadkhin fala tadkhin amamahuma. Apabila engkau masih terfitnah, masih kena bala karena rokok misalnya, ya karena rokok hukumnya haram, ya. Karena sebagian besar ulama salaf itu yang memfatwakan haramnya rokok. Nah, tapi andai kata kita masih kena bala seperti itu, masih kena fitnah rokok,
maka jangan kita merokok di depan keduanya. Ya, orang tua itu sudah rawan ya dengan kesehatannya, tambah lagi dengan asap rokoknya. Apalagi kita ngebul-ngebulnya itu ke muka orang tua barangkali. Ya, jangan sampai seperti itu. Jaga adab kita kepada kedua orang tua dan harus khawatirkan kesehatan keduanya. Yang ke-16, la tatanawa ta'aman qablahuma wa akrimhuma fi ta'am wasyarab. Jangan engkau meraih makanan, jangan engkau mengambil makanan sebelum keduanya, dan muliakanlah keduanya di dalam makan dan minum. Ya, kalau hidangan sudah tersedia, jangan ngambil makanan kalau bisa sebelum keduanya ngambil. Dan muliakan orang tua dengan makan minum. Kita persilakan mereka. Ya, kadang-kadang orang tua ada yang ingin makan sesuatu, tetapi anak lebih mengambil dulu. Karena fitrah orang tua memang dia lebih mementingkan anak terkadang. Ya, dia nggak kemudian marah, dia kesal. Ya, dia ridho saja anaknya mengambil atau bahkan cucunya mengambil makanan yang dia suka, nggak masalah. Ya, yang namanya orang tua begitu. Bahkan kalau dia ada makanan dari dari kantornya atau dari rumah siapa, maka dia kadang-kadang lebih suka menyimpan makanan itu buat rumah nanti, daripada dia makan di tempat itu. Dia bawa ke rumah supaya anak-anaknya makan. Ya, begitu anak-anaknya makan, dia tertawa bahagia, dia senyum bahagia karena melihat anak-anaknya makan. Itu orang tua. Nah, pernah nggak kita melihat misalnya orang tua kita makan dengan lahap, dengan enaknya? Pernah nggak kita tersenyum bahagia melihat kedua orang tua kita itu makan dengan enaknya, makan dengan senangnya? Pada orang tua sering melihat anaknya makan dan dia tertawa bahagia, dan dia sangat bahagia melihat anaknya bisa makan enak. Bagaimana kita sebagai anak kepada orang tua kita? Dan kita nggak boleh kita makan enak di mana? Ya, orang tua di rumah makan dengan makanan-makanan yang ya kurang lah, istilahnya begitu. Yang 17, la taqdib alaihima wa la talummahuma idza amila amalan la yu'jibuka. Jangan engkau berdusta ya kepada keduanya. Jangan engkau mencela keduanya apabila keduanya mengerjakan amalan yang tidak menyenangkanmu. Nah, jadi kita dilarang berdusta. Ngakunya misalnya, apalagi nih yang kos kuliah misalnya, ya sampai 7 tahun, sampai 8 tahun, bahkan sebetulnya sudah nggak kuliah lagi, tapi uang kos, uang ini masih jalan terus. Ngakunya kuliah, padahal nggak kuliah. Ya, ngakunya sekolah, tapi nggak pernah sekolah. Nah, ini berdusta. Uang mengalir terus, tapi hasil tidak ada. Begitu juga ngakunya kerja pada luntang-lantung. Ini adalah merupakan perbuatan dusta ya kepada kedua orang tua. Dan ini banyak terjadi pada anak-anak masa sekarang. Ya, nggak pernah menunjukkan anak ini hasil sekolahnya, hasil kuliah, nih nilai saya, ya setahun lagi insya Allah selesai, nih hasil kerja saya, nih saya bisa beli ini, nah ini buat ayah, ini buat ibu, ini buat abi, buat umi. Nggak pernah. Ngakunya kuliah, ngakunya kerja, tapi tidak ada hasil sama sekali. Karena orang ini berdusta, berbohong, ya, karena orang tua menyekolahkan, menguliahkan, ya, mengeluarkan uang sampai sekian, dan dia pun telah membuang-buang waktu sekian tahun ya untuk ya hura-huranya dia, untuk mengikuti hawa nafsunya. Nah, itulah hidup yang seperti ini tidak akan barokah. Dia tidak akan beruntung, dia tidak akan sukses kelak di hari kiamat karena berbohong kepada orang tua. Begitupun kalau orang tua bisa melakukan suatu pekerjaan, suatu amalan yang tidak menyenangkan, ya jangan dicela. Misal ayah misalnya bikin sesuatu, terus ternyata karena memang bukan bidang, bukan ahlinya, salah, jangan langsung dicela, jangan langsung direndahkan, diremehkan, jangan. Ya, sebagaimana orang tua tetap bahagia ya akan anaknya, walaupun anaknya ya memiliki banyak kekurangan. Selalu dibilang yang paling ganteng adalah anaknya, walaupun banyak anak-anak lain yang ganteng. Dia tetap akan mengatakan anaknya yang paling pandai, ya walaupun masih banyak anak-anak lain yang pandai. Orang tua begitu. Nah, gimana sekarang anak kepada orang tua? Anak kadang-kadang mudah mencela, mudah meremehkan ya kedua orang tuanya. Coba. Nah, itulah hindari makanya. Yang penting jangan suka berdusta kepada kedua orang tua. Ya, makanya kalau kita ingin sukses dunia akhirat, jangan berdusta dan jangan suka mencela orang tua. Yang ke-18,
La tufadil zaujataka aw waladaka alaihima watlub ridhaha huma qabla kulli syai'. Faridahullah fi ridha'il walidain wa sukhtuhuma fi sukhtihima. Jangan kamu lebihkan istrimu atau anakmu daripada keduanya. Jangan. Dalam pemberian, jangan istri anak dulu, orang tua dulu. Dalam masalah makanan, dahulukan orang tua daripada istri dan anak. Dalam hal apapun, orang tua itu harus diutamakan daripada anak dan istri. Maka kita tidak boleh lebih mendahulukan istri dan anak daripada kedua orang tua. Dulu orang tua lebih mendahulukan anaknya daripada dirinya sendiri. Nah, sekarang kebalik. Sudah banyak anak-anak yang tidak peduli ya akan ya orang tuanya. Ya, istrinya tiap bulan diganti bajunya, ya makanannya enak-enak, disiapkan untuk berangkat haji umroh. Orang tuanya nggak pernah diajak haji umroh, nggak pernah dibeliin baju, nggak pernah diajak makan enak, dan seterusnya. Ingat tuh, ketika kita mementingkan mereka, kita memperhatikan mereka, maka ketika orang tua ridho, maka Allah juga ridho. Dan inilah yang menyebabkan kita masuk surga, dan kita akan mendapatkan keberuntungan, kesuksesan karena ridhonya Allah ini. Yang ke-19, la tajlis fi makanin a'la minhuma. Jangan engkau duduk di tempat yang lebih tinggi dari keduanya. Ya, orang tuanya di lantai, anak di kursi. Ya, anak nonton di kursi, orang tuanya di bawah misalnya. Apalagi suruh sambil mijitin kakinya. Ya, anak kurang ajar yang begini. Minta dipijit sama orang tua, nyuruh lagi bahkan. Wala tamudda rijlaika fi hadratihima mutakabbiran. Dan jangan engkau selonjorkan, jangan engkau panjangkan, selonjorkan kedua kakimu ya pada saat kedua orang tua ada di hadapan, ya, dalam keadaan mutakabbiran, sombong. Aduh. Nah, jadi dia duduk, kakinya selonjor, ya, sehingga menyempitkan orang-orang di sekitar termasuk orang tuanya. Nah, semua itu karena sombongnya dia. Yang ke-20, la tatakabbar fil intisab ila abik. Jangan sekali-kali engkau sombong ya di dalam jabatan ya kepada ayahmu. Ingat tuh. Jangan kita menyombongkan jabatan kita, pekerjaan kita, kepegawaian kita, gaji kita, atau apapun yang kita dapat di dunia. Jangan sekali-kali kita menyombongkan di hadapan ya ayah. Walaupun tak muwazifan kabiran, walaupun kau seorang pegawai yang tinggi, seorang pegawai yang gaji besar, pegawai yang tinggi kedudukan atau derajatnya. Wahdar antun kira ma'rufahuma. Berhati-hatilah engkau dari mengingkari kebaikan keduanya, au tu'dhihima walau bil kalimah. Dan jangan engkau sakiti perasaan keduanya walaupun hanya dengan satu kata saja. Hati-hati ngomong. Ya, ketika orang tua sakit dengan ucapan walaupun satu kata, ya kamu tidak akan beruntung, tidak akan sukses. Jadi kalau kita menjaga adab seperti ini, ya tidak sombong dengan jabatan, kedudukan kita tidak mengingkari perbuatan baik yang sering dia berikan sampai kita sukses seperti sekarang di dunia ini, dan kita tidak pernah menyakiti perasaan kedua orang tua kita, ya walaupun dengan satu kata saja, apalagi berkata-kata, insya Allah kita akan sukses, kita akan berhasil di dunia dan akhirat. Yang ke-21, la tabkhal bin nafaqah ala walidaik hatta yashkuaka fahada 'arun 'alaik wa sataradzaika min auladika fakama tudayin tudan. Ya, jangan kau kikir dalam masalah nafkah, dalam masalah belanja kepada kedua orang tuamu sehingga ya dia mengadu kepadamu, maka ini adalah perbuatan yang tercela bagimu, maka engkau akan melihat yang demikian itu dari anak-anakmu kelak. Sebagaimana engkau bersikap, seperti itulah engkau nanti akan disikapi. Ya, kita jangan bakhil sama orang tua. Ya, tanpa diminta kita bantu orang tua, tanpa disindir bantu orang tua. Jangan sampai orang tua mengaduhkan, mengeluhkan kesusahannya, makanannya, pakaian, minumannya kepada kita sebagai anak. Jangan. Kita harus tahu sendiri kebutuhan, sebagaimana orang tua tahu kebutuhan kita semasa kita kecil, ya, maka begitulah kita juga harus tahu kebutuhan orang tua kita. Karena sifat seperti ini adalah perbuatan tercela, kikir kepada orang tua, sehingga orang tua mengeluhkannya kepada kita, itu perbuatan tercela. Nah, nanti kita akan lihat, na'udzubillah, anak-anak akan bersikap gitu juga kepada kita, langsung dihukum oleh Allah. Nah, sebagaimana kamu bersikap, ya, sikap kita ke orang tua, nanti seperti itulah disikapi kita oleh anak-anak kita.
Ya udah jadi berbalik nanti. Kita begitu sama orang tua, nanti akan begitu juga anak-anak kepada kita. Alhamdulillah. Kemudian lagi, aksir min ziyarati walidaik wa taqdimul hadaya lahuma waskurhuma ala tarbiyatika wa ta'ibihima alaik wa tabir bi auladika wa ma tuqasihi ma'hum. Perbanyaklah dari mengunjungi keduanya. Ya. Jadi biasakan untuk berziarah, berkunjung kepada kedua orang tua kalau ya tidak satu rumah maksudnya, atau tidak ini ya, tidak dekat rumah. Kemudian ya takdimul hadaya, biasakanlah juga memberi hadiah kepada keduanya, bersyukur kepada keduanya adalah karena pendidikan kedua orang tua itu kepadamu, karena mereka telah berpayah-payah dalam membesarkanmu, dan suruh anak-anak kita itu untuk mencontoh ya orang tuamu, contoh kakekmu dalam mendidik anak, maka saya juga begitu akan mendidikmu. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita ini berpisah rumah dengan orang tua kita misalnya, bahkan jauh, sering-seringlah berkunjung ke orang tua. Sambil bawa hadiah, apa yang disuka sama orang tua, sambil ngasih uang belanja misalnya, sambil bawa anak kita, ya karena anak kita kadang-kadang dirindukan oleh orang tua kita sebagai cucunya misalnya. Ya, gitu. Dan sering memuji orang tua, bersyukurlah kita telah didik oleh orang tua kita telah payah dulu mencari nafkah, membesarkan kita, ya begitu. Jangan mengingkari kebaikan kedua orang tua. Nah itulah, kalau kita bisa begitu, insya Allah kita akan beruntung. Kemudian yang ke-33, ahakun nas bil ikram ummuk summa abuk wa'lam anna jannah tahta aqdamil ummahat. Jadi orang yang paling utama untuk diperlakukan dengan mulia adalah ibumu, kemudian ayahmu, dan ketahuilah bahwasanya surga itu berada di kaki para ibu. Jadi orang yang paling utama, orang yang paling berhak untuk dimuliakan ibu, kemudian ayah. Ya, nah, karena kita harus tahu surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ya, langkah-langkah ibu itu harus kita ikuti. Perintah-perintah ibu harus kita patuhi. Jangan membuat kedua orang tua, khususnya ibu kita itu menderita, sakit hatinya, jangan sampai. Itu penting harus kita lakukan. Kemudian yang ke-24, ihdar uquqal walidain wa ghadabuhuma. Hati-hatilah dari durhaka kepada orang tua, wa ghadabahima, dan juga marahnya keduanya. Fatashqa, maka akan menyebabkan celaka engkau di dunia dan akhirat. Wa sayu'amiluka auladaka bimisli ma ta'amala bihi awalidaik. Ya, dan nanti anak-anakmu akan mempergauli kamu seperti engkau mempergauli kedua orang tuamu. Ya, jadi hati-hati bikin orang tua itu marah. Hati-hati durhaka, bersikap buruk kepada kedua orang tua, karena itu akan menyebabkan kita celaka dunia dan akhirat. Harus diingat bahwa ya, anak-anakmu kelak akan mempergauli dirimu seperti sekarang engkau mempergauli kedua orang tua. Boleh jadi begitu. Ya, dan itu udah banyak contoh, udah banyak kisah yang seperti itu. Ya, bagaimana anak-anak ya orang-orang tua itu misalnya mengeluh akan anak-anaknya, ternyata ya orang-orang itu begitu juga dulu kepada orang tuanya. Akhirnya dibalas sama Allah, anaknya lebih parah bahkan daripada dirinya. Alhamdulillah. Terus idza talabta syai'an min walidaika fatalataf bihima. Apabila engkau meminta sesuatu kepada kedua orang tuamu, maka bersikap lemah lembutlah kepada keduanya. Washkurhuma idza a'tayaka. Bersyukurlah, berterima kasihlah kepada keduanya apabila keduanya memberi. Wa'darhuma, dan mintalah maaf kepada keduanya idza mana'aka, apabila keduanya tidak memberi kepadamu, ya karena tidak memiliki. Ya maaf, sudah merepotkan ayah, sudah merepotkan ibu, ya begitu. Jangan marah-marah, minta motor nggak dikasih sama orang tua karena nggak punya uang, marah-marah. Harusnya minta maaf sudah menyusahkan ayah, gitu ya. Kemudian wala tuksir talabatika li'alla tuziza huma. Jangan engkau memperbanyak, jangan engkau banyak menuntut ya orang tua, supaya ya li'alla, supaya mereka ya supaya tidak menyusahkan ya keduanya, ya supaya tidak merepotkan keduanya. Jangan banyak minta, jangan banyak keinginan.
Ya, kalau orang tua mampu, orang tua nggak masalah. Kalau orang tua memiliki yang harus ya diberikan kepada anak, nggak masalah. Itu pun juga tidak baik. Memanjakan diri, minta ini minta itu kepada orang tua juga nggak bagus. Ya, orang tua ya kadang-kadang juga memanjakan anak, semua dikasih. Nah, nanti begitu sudah dewasa ya seperti anak-anak tinggal minta gitu. Ya, tapi buat kita di sini ya sebagai seorang anak, jangan memperbanyak permintaan kepada orang tua yang dapat menyusahkan, yang dapat merisaukan ya kedua orang tua ya. Nah, itu lagi, idza asbahta qadiran ala kasbi rizqi fa'mal wa sa'id walidaik. Apabila engkau mampu untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki, fa'mal, maka bekerjalah. Kemudian wa sa'id walidaik, dan bantulah kedua orang tua. Ya, jadi kalau kita sudah mampu mencari nafkah, mencari rezeki, bekerja misalnya, berdagang atau apa sajalah yang halal, maka silahkan bekerja. Tetapi ketika kita mempunyai rezeki, kita mempunyai nafkah yang sudah baik, bantu kedua orang tua. Yang ke-27, inna liwalidayka 'alaika haqqan. Sesungguhnya orang tuamu itu mempunyai hak atasmu. Wali zaujika 'alaika haq, dan istrimu pun mempunyai hak atasmu. Fa'ati kulla dihaqqin haqqa, berilah kepada setiap orang yang mempunyai hak-haknya. Wahawil atau fik, dan berusahalah untuk merukunkan di antara keduanya. Ini ikhtalafa, jikalau keduanya berselisih. Jadi jika istri sama ibu itu berselisih, ya maka berusahalah untuk mendamaikan, untuk merukunkannya. Wa qadim hadaya lil janibain sirran, dan berikan hadiah-hadiah kepada dua orang yang berselisih itu secara rahasia. Ya, bilang ke ibunya begini, bilang ke istrinya begini, jangan malah menyebabkan tambah berselisih. Bagaimana cara merukunkannya? Ya tentu ada cara masing-masing orang. Bagaimana tahu tabiat atau sifat ibunya, ini tahu sifat istrinya, bicaralah ya jalan bagaimana supaya keduanya rukun. Nah itu. Ya karena orang tua punya hak, istri punya hak. Dan kita harus berikan hak masing-masing. Hak orang tua, kita berbakti dan berbuat baik kepada istri, ya kita juga ada hak. Ya istri kita punya hak juga. Kemudian idza khtasama abawaka ma'a zaujatika fakun hakiman. Apabila kedua orang tuamu itu berselisih dengan istrimu, maka jadilah orang yang hakiman. Wa afhim zaujataka, berilah pemahaman kepada istrimu, innaka ma'aha, sesungguhnya kamu bersama dia. In kanal haq, jika dia benar, bi janibihi, ada di sisinya. Wa annaka mutarun litardiyatihima, dan sesungguhnya kamu terpaksa melakukan itu untuk mencari keriduan kedua orang tua. Ya, jadi kalau istri sama kedua orang berselisih, ternyata istri yang benar bilang saya bersama kamu, dan dia terpaksa membela kedua orang tua supaya mendapatkan ridho. Kalau istrinya soleha, pasti akan mudah mengikuti kemauan daripada suaminya. Ya, dan kadang-kadang ada orang-orang tua yang ego. Nah makanya juga sebagai orang tua kita, kalau ada perselisihan antara kita dengan menantu kita, ya banyaklah mengalah, apalagi sudah tua. Ya, anak kita juga kan sudah punya kehidupan sendiri yang tidak perlu kita campur urusan mereka. Kecuali dalam masalah-masalah agama, gara-gara istri anak kita atau mantu kita, anak kita menjadi malas ibadah, lain baru kita nasihatin. Ya itulah kalau terjadi perselisihan. Terus yang ke-29, idza ikhtalafta ma'a abawaika fi zawaj wa talaq fahtakimu ila syar'i fa huwa khairun aunin lakum. Jadi apabila engkau berselisih dengan kedua orang tuamu dalam masalah pernikahan dan perceraian, maka berhukumlah kepada syariat, karena itulah sebaik-baik penolong bagimu. Jadi kalau perselisihan dengan istri, ya kemudian juga suami ikut campur menyuruh cerai misalnya, jangan langsung terima, tapi berhukumlah kepada syariat. Bagaimana menurut syariat yang baik? Ya, kalau memang sesuai, udah ikuti orang tua. Atau kalau ini, ya ikutin istri, pertahankan istri, jangan dicerai. Nah, karena syariat itu adalah sebaik-baik penolong buat kita. Ya, jadi lakukanlah ya seperti ini kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat. Yang ke-30, du'aul walidain mustajabun bil khairi wasyarr fahdar du'ahuma alaika bisyarr. Jadi doa kedua orang tua itu mustajab, ya pasti akan dikabulkan, baik dengan doa kebaik atau doa buruk.
maka berhati-hatilah dari doa keduanya bagimu dengan keburukan, ya. Jadi harus diingat bahwa orang tua itu sebagaimana dalam banyak riwayat hadis, ya, doa kedua orang tua itu mustajab, pasti akan dikabulkan. Baik doa itu baik buat kita atau doa itu buruk buat kita. Berhati-hatilah makanya dari doa keburukan untuk kita. Makanya jangan bikin kesal mereka, jangan bikin mereka jengkel yang menyebabkan mereka nanti mendoakan keburukan. Auzubillah. Ya, jadi jaga diri kita jangan sampai terkena doa buruk kedua orang tua. So kalau itu kita nggak bakalan sukses dunia akhirat. Yang ke-31, ta'addab ma'an nas, ya, jagalah adab, ya, peliharalah adab bersama manusia. Faman sabban nas sabbuha, qala minal kabair satmu rajul walidayhi, yasubu abar rajul fayasubu abah wa yasubu ummah fayasubu ummah. Jadi menjaga, ya, adab, ya, bersama orang, karena barang siapa yang mencela manusia maka mereka akan membalas celaan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sudah juga kita pernah baca, di antara kabair, di antara dosa-dosa besar adalah seseorang mencela, mencaci kedua orang tuanya, lalu orang itu pun mencela ayah dari orang yang mencelanya. Seseorang mencela ibu, ya, maka orang yang dicela itu akan membalas mencela ibunya. Ya, kita harus berbuat baik kepada masyarakat. Jangan kita ini memudah-mudahkan mencela ibu seseorang. Nanti dia nggak suka, dia akan mencela kebalikannya orang tua kita juga. Ya, makanya bergaullah di masyarakat, berbaurlah juga di masyarakat dengan cara yang ma'ruf. Ya, jangan suka mudah mencela orang, apalagi itu orang tua orang lain. Yang ke-32 yang terakhir sini. Zur walidaika fi hayatihima wa ba'da mautihima wa tasaddaq anhuma wa aqsim min du'alahuma qailan rabbighfirli wal walidayya, ya, wa qala rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kunjungilah kedua orang tuamu di masa hidupmu. Kunjungi, ziarahi orang tua kita, ya, datangi orang tua kita, tengok orang tua kita, ya, dan juga setelah meninggalnya itu sebatas kemampuan kita. Yang penting, wa tasaddaq anhuma, dan bersedekahlah, ya, atas nama keduanya, dan perbanyaklah doa-doa kebaikan untuk keduanya. Di antaranya doa adalah rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dalam surat Nuh. Atau juga rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah rahmatilah, sayangilah kedua orang tua sebagaimana kedua-duanya telah mendidik aku, telah merawatku di waktu aku masih kecil. Nah, itulah 32 amalan, ya, sikap kita kepada kedua orang tua, bentuk bakti dan perbuatan baik kita kepada kedua orang tua yang insya Allah kalau kita pelajari, kita pahami dan kita amalkan, ya, akan menyebabkan keberuntungan, kesuksesan, ya, diri kita kelak di hari kiamat, ya, baik itu dunia ataupun akhirat nanti. Ya, makanya ini adalah merupakan nasihat singkat, wasiat singkat, ya, dari, ya, Syekh, ya, Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah kepada kita untuk, ya, bersikap kepada kedua orang tua kita dengan bentuk bakti dan berbuat baik kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat. Ya, mudah-mudahan dapat memberikan motivasi, dapat memberikan dorongan bagi kita untuk senantiasa berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing. Ya, diakhiri dulu sampai sini. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك